Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Saya Iwayan Cawi, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang bertugas di SMK Negeri 3 Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Pada sesi pembelajaran kali ini, CGP membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu Guru hebat, mari kita simak tayangan berikut ini. Yang pertama, kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Implementasinya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Bapak Ibu Guru hebat, berbicara tentang ekosistem pendidikan. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik dan abiotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Adapun faktor biotik atau unsur yang hidup adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup adalah keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Green dan Haynes pada tahun 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset seperti pada tabel berikut ini. Pendekatan berbasis pada kekurangan atau masalah, cirinya fokus pada masalah dan isu. Berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan pendekatan berbasis pada aset atau kekuatan, cirinya adalah fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk meraih kesuksesan tersebut. Mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan isi dan kekuatan, dan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Bapak Ibu Guru hebat, berbicara tentang pendekatan berbasis aset. Asset-based community development atau pendekatan ABCD yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, merupakan suatu kerangka kerja yang dikembangkan oleh John McKnight
dan Jody Richmond. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset menekankan dan mendorong untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Bapak Ibu guru hebat, bagaimanakah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin adalah seseorang yang mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif dalam menunjang pengembangan proses pembelajaran dan kemajuan lembaga. Bapak Ibu guru hebat, sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Kita dapat meminjam kerangka dari Green dan Haynes pada tahun 2016 yang memetakan 7 aset utama atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat menemukanali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya, ketujuh aset atau modal ini dapat saling beririsan satu sama yang lain. Berikut adalah 7 aset atau modal yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, modal manusia. Kedua, modal sosial. Ketiga, modal politik. 4, modal agama dan budaya. 5, modal fisik atau sarana prasarana. Yang keenam, modal lingkungan atau alam. Dan yang terakhir, 7, modal finansial. Bapak Ibu guru hebat, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas? Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan faktor abiotik, unsur yang tidak hidup. Berikut adalah hubungan pengelolaan sumber daya. Yang pertama, sumber daya modal manusia yang terdiri dari tenaga pendidik, kependidikan, orang tua yang mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid akan mendorong tumbuh kembang murid untuk menggali potensi dirinya. Yang kedua, sumber daya modal sosial, yaitu relasi baik dengan dinas, lembaga, komunitas belajar di sekitar sekolah dapat menjadi bagian sumber belajar murid. Sekolah membangun kemitraan dan kerjasama dalam kegiatan MGMP, komunitas belajar, polsek, puskesmas yang dapat digunakan juga sebagai sumber belajar. Yang ketiga, sumber daya modal politik, yaitu relasi politik dengan memanfaatkan jaringan MKKS dan MGMP untuk memperoleh peluang dan informasi penting dalam pengembangan proses pembelajaran dan kemajuan sekolah. Yang keempat, sumber daya modal agama dan budaya,
yaitu multikultural dan modernisasi beragama yang baik, nilai atau tradisi masyarakat perkotaan dengan budaya lokalnya, solidaritas, kebersamaan, dan ketersediaan tempat ibadah dapat meningkatkan spiritualitas murid, memperkuat dan melestarikan budaya lokal. Yang kelima, sumber daya modal fisik, yaitu bangunan atau gedung, infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai akan menunjang proses pembelajaran murid baik intra maupun ekstrakurikuler lebih efektif, sehingga kebutuhan belajar murid terpenuhi. Yang keenam, sumber daya modal lingkungan atau alam dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau atau RTH, sungai, laut untuk tambahan sumber belajar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, pengalaman belajar murid didekatkan dengan sumber belajar langsung. Yang ketujuh, sumber daya modal finansial, yaitu memanfaatkan sumber dana BOS, dana masyarakat atau komite BOS kinerja dengan maksimal dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan. Penyusunan RKS didasarkan dari beberapa aspek, salah satunya adalah raport pendidikan dengan skala prioritas. Bapak Ibu Guru, demikianlah hubungan pengelolaan sumber daya 7 aset atau modal yang ada di sekolah. Bapak Ibu Guru hebat, pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak? Mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Keterkaitan antar materi filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pengelolaan sumber daya. Pada modul 1.1, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada modul 3.2, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus cerdas mengelola sumber daya modal manusia secara maksimal untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka bagi anak. Keterkaitan antar materi, nilai guru penggerak, dan peran guru penggerak dengan pengelolaan sumber daya. Nilai guru penggerak berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Hubungannya dengan pengelolaan sumber daya menjadi nilai positif yang digunakan mengelola sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kualitas pembelajaran. Keterkaitan antar materi visi guru penggerak dengan pengelolaan sumber daya. Dalam visi guru penggerak, merancang visi yang berpihak kepada murid dan merancang prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif dengan alur baja. Hubungannya dengan pengelolaan sumber daya, sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki setiap murid agar dapat diberdayakan secara maksimal dalam pencapaian visi dan prakarsa perubahan. Pengelolaan sumber daya berdasarkan inquiry apresiatif dengan alur baja. Keterkaitan antar materi budaya positif dengan pengelolaan sumber daya. Membangun budaya positif di sekolah dan lingkungan sekolah
perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan, yaitu berbudi pekerti yang luhur. Hubungannya dengan pengelolaan sumber daya adalah dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu memahami dan mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah sehingga penerapan budaya positif menjadi lebih optimal. Semua komponen dilibatkan, khususnya guru sebagai manajer kontrol dan role model. Pembiasaan budaya positif merupakan aset kekuatan sekolah. Keterkaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dengan pengelolaan sumber daya. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan pembelajaran dengan pemenuhan kebutuhan belajar murid dari sisi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki guru dan murid menjadi aset pendukung dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Hubungannya dengan pengelolaan sumber daya adalah dengan identifikasi dan pemetaan pengelolaan sumber daya disesuaikan dengan kebutuhan murid. Implementasi kompetensi sosial dan emosional sebagai upaya penanggulangan stres dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Keterkaitan antar materi coaching dengan pengelolaan sumber daya. Coaching diperlukan untuk menggali potensi guru dan murid dalam mengantarkannya ke tujuan yang hendak dicapai. Menemukan potensi diri dalam pemecahan masalah untuk meningkatkan pelayanan proses pembelajaran. Hubungannya dengan pengelolaan sumber daya, yaitu dengan metode coaching, akan membantu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya, sehingga sumber daya dikelola dengan maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Keterkaitan antar materi pengambilan keputusan dengan pengelolaan sumber daya. Setiap pengambilan keputusan agar melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahapan pengujian dan pengambilan keputusan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Hubungannya dengan pengelolaan sumber daya. Dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, agar selalu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal dan berpihak kepada kepentingan murid. Bapak Ibu Guru, demikianlah koneksi antar materi modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya yang dipelajari selama pendidikan guru penggerak. Pertanyaannya, apakah yang sudah berubah pada diri saya? Sebelum mempelajari modul 3.2, di dalam kegiatan, saya sering berfokus pada kekurangan tanpa melihat potensi dan kekuatan yang dimiliki, sehingga membuat kegiatan saya dan komunitas hasilnya kurang maksimal dan memerlukan waktu lama. Setelah mempelajari modul 3.2, banyak terjadi perubahan pada diri saya. Salah satunya pola pikir atau mindset, di mana sekarang saya lebih mengedepankan cara berpikir berbasis kekuatan atau aset. Ternyata cara berpikir ini jauh lebih efektif karena berfokus pada kelebihan
yang dimiliki komunitas sehingga dapat optimal dan efektif dalam meraih visi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyimak tayangan materi ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia.